يا أرحم الراحمين ارحمنا. Berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad sampai makalah yang ketujuh. Ada 5 sifat-sifat tercela ucapan dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana beliau berkata, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihina. Jika bukan karena 5 sifat tercela ini, niscaya manusia akan selamat dari kehancuran. Jika bukan karena 5 sifat tercela ini, manusia akan selamat dari kehancuran. Dengan kata lain, 5 sifat ini apabila melekat dalam diri manusia, maka dia akan mengalami kehancuran. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, yang bisa menghancurkan manusia, sifatnya yang pertama al-qana'atu bil jahli, yaitu merasa puas dengan kebodohan. Merasa puas dengan kebodohan merupakan sifat yang menghancurkan manusia. Sifat yang bisa menghancurkan dan merusak kehidupan manusia. Merasa puas di dalam kebodohan. Bodoh tapi puas. Tak berilmu tapi bangga. Ini kan menghancurkan itu. Sementara kita sudah berilmu pun tidak boleh puas. Tidak boleh merasa bangga dengan ilmu yang sudah kita dapati. Sebab apa? Kalau kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, kita sudah merasa bangga dengan ilmu yang kita peroleh, maka kita tidak akan terangsang untuk terus mencari ilmu-ilmu berikutnya. Kita akan berhenti sampai di situ, yang artinya kita juga akan tertinggal. Semakin kita meraih ilmu, maka kita akan semakin merasa bahwa kita orang yang butuh. Kita merasa bodoh. Semakin banyak ilmu yang kita dapati, kita akan semakin merasa bahwa kita sangat teramat bodoh. Sebab itu kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Inilah bedanya dengan harta ya. Kalau harta, kita harus qanaah, harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau dalam hal ilmu, kita harus merasa kurang. Kita harus tamak dan rakus. Karena semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh, kita akan merasa betapa bodohnya kita. Betapa kurangnya kita. Apalagi ilmu belum dapat, masih dalam kondisi tidak tahu, kondisi bodoh, kondisi awam, kemudian kita puas. Maka kita akan berhenti total itu. Tidak ada gairah untuk mencari ilmu. Orang kalau sudah tidak ada gairah mencari ilmu, artinya dia menjadi orang yang paling sengsara, orang yang paling merugi. Karena hidupnya dalam kebodohan. Kita berilmu saja nggak boleh berhenti sampai di situ untuk mencari ilmu.
Apalagi kita masih belum berilmu. Kalau kita masih belum berilmu, masih awam, masih bodoh, kemudian enggan untuk mencari ilmu, ya sudah. Karena ibadah pun tanpa dasar ilmu akan tertolak ibadahnya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui ya, apa-apa yang belum kita ketahui. Ini sebabnya mencari ilmu dalam agama Islam adalah hukumnya wajib. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebelum R.A. Kartini mencanangkan emansipasi wanita, ya, bahwa wanita Indonesia harus sejajar dengan laki-laki, sebelum Raden Ajeng Kartini mencanangkan satu program ini, Islam sudah memberikan program jauh-jauh sebelumnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa mencari ilmu hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Karena tadi kita ibadah pun biarpun ibadahnya sudah banyak, ya, ibadah kita mantap, tapi kalau di dalamnya kosong tanpa dasar ilmu, tertolak ibadah kita. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sementara kita tidak tahu bagaimana cara sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat seperti apa. Kalau kita nggak tahu tentang itu, bagaimana kita bisa sholat dengan baik? Kita berpuasa, tapi kita tidak tahu yang membatalkan puasa seperti apa, cara berpuasa bagaimana. Ya, gimana kita akan diterima puasa kita? Kita berzakat, nah kita nggak tahu cara berzakat, syarat-syarat zakat, bagaimana gitu? Kita haji, umroh, apalagi ada tata caranya. Kalau kita awam nggak ngerti caranya, dan kita berhenti tidak mau mencari pengetahuan tentang itu, nggak akan diterima ibadahnya. Sehingga ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Sifat tercela yang akan menghancurkan manusia. Bangga puas dengan kebodohan dalam dirinya. Sementara bangsa kita bisa maju, bisa sukses, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain kalau para generasi muda kita dibekal dengan ilmu pengetahuan yang optimal, yang maksimal. Bangsa kita akan kerdil, tidak akan mampu bersaing. Nanti seperti katak dalam tempurung, merasa hebat di kandang sendiri. Kalau anak-anak muda kita, mereka sudah malas untuk mencari ilmu. Ini akan menghambat pembangunan bangsa kita. Jadi betul kata Ali bin Abi Thalib ini. Orang kalau sudah bodoh dan bangga dengan kebodohannya, dia bodoh dan dia sombong dengan kebodohannya, dia berhenti dengan kebodohannya, bahkan dia merasa puas dengan kebodohannya, ya Masya Allah, bodoh puas ini. Tidak akan ada gairah untuk terus mencari ilmu. Dianggapnya apa? Saya sudah cukup ilmunya. Dia merasa bahwa ilmunya sudah mapan, ya. Tidak perlu lagi mencari ilmu-ilmu yang selanjutnya. Dia akan terjebak dengan kebodohannya sendiri. Ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Yang berikutnya, sifat tercela yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Wal hirsu 'alad dunya. Tamak terhadap dunia. Tadi ya, kalau dalam hal ilmu kita harus tamak, tidak boleh qanaah. Tapi kalau dalam harta kita harus qanaah, tidak boleh tamak. Sebab kalau kita tamak dalam hal harta, itu yang akan menghancurkan kita. Orang kalau sudah rakus, tamak, serakah dalam dunia, dia akan terjebak kepada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah dengan duniawi, berbangga-bangga dengan kekayaan. Akhirnya yang semua itu akan memalingkan dia dari mengingat Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka dibenam di dalam alam kubur.
Kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu kata Al-Qur'an ya. Jangan begitu. Apa kebanggaan kita? Perlombaan dalam harta, persaingan dalam duniawi ini akan terus menyeret kita jauh dari Allah. Orang kalau sudah terjebak dalam persaingan dunia, persaingan kekayaan, mencari harta, maka finishnya tidak jelas itu. Sampai kapan? Ya sampai mati. Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka dibenam di alam kubur. Sampai dia berada di alam kubur. Sampai nyawa terlepas. Selagi nyawa masih di kandung badan, dia terus akan bersaing ya, dalam harta itu. Bukan berarti Islam melarang kita menjadi orang kaya. Tidak ya. Islam justru memberikan kita peluang sebesar-besarnya agar menjadi umat yang kaya. Agar kita menjadi umat yang ekonominya kuat, ekonominya mapan. Agar ekonomi kita tidak diambil alih oleh orang Yahudi. Islam harus menjadi umat yang mapan, ya. Umat yang ekonominya tangguh. Tidak selalu mengekor ya, ekonomi dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi bukan berarti Islam pun mengajarkan ketamakan, ya, kerakusan. Sebab orang cenderung kalau sudah terjebak kepada sifat tamak dan rakus kepada duniawi, cenderung dia melupakan tanggung jawabnya kepada Allah, melupakan penghambaannya kepada Allah, dan melupakan masa depannya, yakni akhirat. Jadi tamak kepada dunia ini akan menjebak manusia kepada sifat-sifat tercela. Timbullah kesombongan, timbullah bakhil, kikir dan pelit. Timbullah dia berbangga-bangga dengan hartanya. Ditumpuk-tumpuknya harta, dihitung-hitungnya, yang kemudian dia enggan untuk berbagi. Nah, ini efek yang segera menyusul, enggan untuk berbagi. Dia merasa bahwa harta yang dia peroleh itu adalah keringat dia. Orang lain ya nanti kalau ada sisanya, ini udah ya. Timbullah sifat yang namanya kikir dan bakhil. Dan bakhil ini sifat yang akan menjungkalkan kepribadian manusia. Orang akan hancur wibawanya, orang akan hancur kepribadiannya, orang akan dinilai sebelah mata oleh orang lain tatkala dia sudah memiliki sifat yang namanya bakhil. Akan dijauhi oleh manusia. Akan dijauhi oleh manusia. Jadi sifat tamak dalam dunia ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Yang ketiga kata Imam Ali, sifat tercela yang akan menghancurkan manusia, wasyukhu bil fadli, yaitu bakhil di dalam harta. Pelit, kikir, merasa harta itu terlalu sayang kalau harus jatuh di tangan orang lain. Sebab itu dalam Islam kita diwajibkan zakat. Zakat ini sebetulnya mengikis sifat kebakhilan dari manusia. Dengan berzakat kita diajarkan oleh agama agar kita mau berbagi kepada sesama yang memang membutuhkan. Mestinya seorang muslim dengan dididik dia dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat malnya, dia dididik agar menjadi orang yang dermawan, suka memberi, suka berbagi. Kadang-kadang jangankan berbagi untuk orang lain, zakat pun kadang-kadang dia enggan ya. Terlalu sayang itu. Zakat fitrah, cari berasnya yang paling jelek gitu kan. Dia berpikir harta ini kan beras yang saya zakat ini kan untuk orang lain, dah ngapain yang bagus-bagus. Kan mestinya yang dizakatkan itu minimal adalah sama dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Yang kita makan beras itu sama minimal dengan zakat itu. Lebih bagusnya
Kalau zakat fitrah ya, beras yang kita zakatkan itu, yang kita bayarkan harus lebih baik dari apa yang kita makan sehari-hari. Jangan sampai kita makan dengan menggunakan beras yang paling bagus, yang paling berkualitas. Saat zakat fitrah, cari beras yang paling jelek. Ini kan berbagi zakat, tetapi dia masih pilih-pilih, ya. Masih timbang-timbang, masih hitung-hitungan. Ya, orang bakhil itu jangankan dia memberi kepada orang, zakat pun dia masih hitung-hitungan. Dia mau memberikan sodakoh ya, ngisi kotak masjid. Ya. Uangnya tuh ada yang ratusan, ada yang 50-an. Cari yang paling kecil, berapa? 5.000. Padahal uangnya di dompet itu ratusan ribu, 50.000. Dia ambil yang paling receh, berapa? 5.000, subhanallah. Padahal dia berinfak, dia bersedekah itu. Zahirnya dia memberi untuk masjid, tapi secara hakiki itu kembali pada dirinya. Cuma orang kadang kurang berpikir ke sana, ya, kurang berpikir. Akhirnya yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan ya bukan yang terbaik yang kita miliki. Terkadang ada panitia ya, bakti sosial, memberikan sumbangan kemanusiaan bagi saudara kita yang terkena musibah, banjir misalkan, ya, gempa misalkan, atau gunung meletus. Datanglah itu para panitia ya untuk barangkali mempersilahkan masyarakat yang memiliki baju-baju yang layak pakai itu. Kita kadang ketika memberi itu, memberi baju untuk saudara kita yang terkena musibah, cuma cari yang paling lecek, cari yang paling sudah lama nggak kita pakai. Iya, kalau emang dia barangkali pas-pasan pendapatannya nggak jadi masalah. Kalau dia orang kaya misalkan, hartanya berlimpah, kenapa sih nggak kemudian beli yang baru untuk saudara kita yang terkena musibah? Kita sortir itu lemari, cari yang paling lecek, cari yang paling rusak, cari yang paling nggak layak pakai. Kita sumbangkan kepada panitia bencana alam, masya Allah gitu kan. Karena dia berpikir bahwa baju ini untuk orang lain ini. Nggak kemudian sudahlah, meskipun panitia menyarankan kita untuk berbagi ya dengan baju yang layak pakai. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kenapa tidak kita membeli yang baru gitu kan. Kita beli baju yang baru untuk diberikan kepada mereka, saudara kita yang terkena musibah. Itu terbaiknya begitu. Tapi umumnya itu kan, ketika ada panitia baksos ya, mengumpulkan pakaian layak pakai, kita dadak sortir lemari kita yang paling sudah nggak lama kita pakai, sudah lecek, udah bau apek, kita ambil ya. Udah bau kecoa, kita ambil itu, dikasihkan kepada orang. Masya Allah, itu kan penghinaan juga ya. Mentang-mentang dia sedang dalam kondisi kesusahan, yang kita beri adalah sesuatu yang nggak layak kita pakai. Jadi bagus atau tidaknya benda yang kita beri kepada orang itu akan menentukan nilai pahala yang kita dapatkan. Semakin bagus benda yang kita kasih kepada orang, semakin manfaat benda yang kita beri kepada orang, semakin besar pula nilai pahala itu. Tidak sama. Tidak sama orang yang bersedekah baju layak pakai dengan orang yang bersedekah baju yang masih baru, ya jelas beda. Jelas beda pahalanya yaitu. Kalau kita beli yang baru itu ada perjuangan kita mengeluarkan uang. Tapi kalau kita bersedekah baju layak pakai umpama dengan baju kita sortir dari lemari kita, itu kan berarti kita nggak modal, hanya membuang saja itu. Membuang saja baju-baju kita yang sudah nggak layak pakai di lemari kita. Ya, orang bakhil tuh begitu. Ya masih mending dia masih memberi. Ya. Kadang ada orang yang terlalu sayang itu, sampai baju selemari numpuk itu. Sampai padat lemari kita.
Orang lain misalkan Bu, barangkali ada baju yang masih bagus layak pakai, nggak ada itu. Nggak ada. Pak, barangkali ada baju, celana, sarung, kain nggak kepake, bisa disumbangkan, nggak ada. Itu. Padahal di lemari sampai padat itu. Lemari sampai padat. Eman dia. Sayang dah. Sayang kalau harus dikasih ke orang. Ini kan belinya pakai uang. Ini kan belinya pakai duit. Ini orang yang bakhil tuh. Jadi orang yang bakhil itu benda yang sudah nggak terpakai pun terlalu sayang kalau harus jatuh di tangan orang lain. Terlalu sayang kalau harus jatuh di tangan orang lain padahal di rumah kita sudah nggak kepake itu. Buat apa yang nggak kepake kan bikin sampah gitu. Kasihkanlah kepada orang yang kira membutuhkan. Kita punya sepeda ini ya. Sepedanya itu sudah agak rusak misalkan. Ya mesti kalau rusak daripada di rumah kita bikin sesek, kasihkan kepada orang gitu. Tapi kalau orang dasarnya bakhil dan pelit, sepeda rusak pun eman kalau harus dikasihkan kepada orang. Ini kan sepeda belinya pakai uang, pakai duit. Masya Allah. Itu orang bakhil. Tamu datang ke rumah dia. Padahal di kulkas itu banyak minuman-minuman yang enak, yang lezat. Tamu datang ke dia cukup disidangkan air putih. Masya Allah. Ya. Eman ini minuman bagus. Ngapain kita harus memberikan kepada orang. Tapi juga tamu kan paling sebentar. Ya, nggak usah pakai minuman yang enak gitu. Ini kelamaan ngobrolnya. Ini orang bakhil. Dia terlalu sayang kepada hartanya sampai-sampai dia nggak rela kalau hartanya dinikmati oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sifat bakhil, was-sukhu bil fadli, orang yang punya sifat bakhil dalam hartanya, maka dia akan dihancurkan dari sifat itunya. Yang keempat, sifat tercela yang bisa menghancurkan manusia, warriya'u fil amali. Riya dalam beramal. Pamer ya. To show only. Yang dia lakukan ingin dipuji orang. Yang dia kerjakan pengen dinilai orang. Ini riya namanya. Ya. Orang yang beribadah tapi niatnya sudah riya, maka ibadahnya kosong nilainya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kata Allah, aku perintahkan kau dalam beragama kecuali dengan ikhlas. Perkara orang lain ngelihat atau tidak itu bukan urusan. Perkara orang lain mau menilai atau tidak itu bukan urusan. Perkara orang lain mau memuji atau tidak bukan urusan. Saya lakukan ini lillahi ta'ala. Kita kan setiap ibadah niatnya karena Allah. Kita sholat lillahi ta'ala. Kita puasa lillahi ta'ala. Kita zakat lillahi ta'ala. Kita haji lillahi ta'ala. Diniatkan karena Allah. Jangan sampai ketumpangan niat-niat yang lain yang bisa menghancurkan nilai pahala ibadah yang kita laksanakan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa riya ini syirik kecil ya. Aku khawatir kata baginda Rasul bahwa sepeninggalku nanti mereka akan terjebak kepada syirik kecil. Sahabat nanya, ya Rasul, syirik kecil itu seperti apa? Syirik kecil itu adalah tatkala mereka beribadah, niatnya terbagi dua. Niat kepada Allah dan ketumpangan niat-niat yang lain. Syirik kecil artinya apa? Ketika kita beribadah menduakan Allah. Ya walaupun bukan syirik yang sebenarnya. Tetapi niatnya bukan karena Allah 100%. Ada niat yang lain yang membuntuti niat karena Allah. Ini kan berbahaya. Lambat laun niat karena Allah akan bergeser menjadi niat-niat karena faktor-faktor lain. Ya, kita menyumbang ke masjid, ya. Masjid sedang direnovasi, kita nyumbang. Jangan niatnya agar kita nanti namanya diumumkan.
Kalau niat kita supaya nama kita tenar dengan kita berinfak, bersedekah, nama kita diumumkan, kemudian nama kita tenar, nama kita viral, lah ini sudah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada ya, mohon maaf tuh, YouTuber yang dia bikin kontennya memberi, bersedekah, berinfak, berbagi kepada sesama, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi apa? Untuk bikin konten supaya ditonton orang, supaya di like orang, supaya dikomentari orang. Ini kan sudah yang seperti ini nol nilainya. Boleh kita bikin konten yang isinya memberi, berbagi kebersama, tapi jangan sampai sama sekali tidak ada niat karena Allahnya. Ya rata-rata orang kalau bikin konten ya, yang di dalam konten video itu dia memberi, berbagi ya dengan orang-orang yang nggak punya, di-shoot, dijadikan sebagai konten YouTube, kan niatnya yakin bukan karena Allah itu. Ya mungkin ada yang karena Allah. Kalau karena Allah ngapain di-shoot gitu kan. Kalau ikhlas ingin berbagi, jangan dibikin konten. Kalau dijadikan konten, itu akan terjebak kepada sifat-sifat ria, bahwa yang kita lakukan ingin ditonton orang, yang kita kerjakan ingin dinilai orang, yang kita amalkan ingin dipuji oleh orang, dikomentari orang, itu kan ria. Kita berbagi sampai menghabiskan miliaran pun ya hanya subscribe yang kita dapatkan, tidak pahala itu. Tidak pahala, kenapa? Niatnya ingin dipuji orang. Wah, ini orang dermawan banget ya. Ini orang bagus banget, dia berbagi dengan pedagang-pedagang kecil. Ya bagus dong, dia membawa tim kamerawan, dia membawa tim shoot ya. Hanya yang dia kerjakan dijadikan konten supaya dilihat orang. Kalau niatnya ingin supaya orang lain meniru dia, ini bagus. Bagus ya. Berarti dia agar orang lain terangsang berbuat seperti kita, itu malah bagus. Artinya ketika ada orang yang mengikuti jejak kita, maka kita akan dapat kecipratan pahalanya. Kita mencontoh hal kebaikan. Ya. Orang lain mengikuti kebaikan yang kita contohkan, maka kita akan dapat pahala dari orang yang mencontoh kita. Itu bagus. Tetapi hati-hati, seandainya kita mencontoh orang lain, niatnya karena kita ingin dipuji orang, ingin dinilai orang, ya, ingin dikomentari orang, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil, kata baginda Rasulullah. Dia sudah menduakan Allah di dalam niat melaksanakan ibadah. Dan ini bisa menghancurkan kehidupan manusia. Yang kelima, kata Imam Ali, sifat tercela yang bisa menghancurkan manusia, wal ijabu birra'yi, bangga terhadap pendapat diri sendiri. Ini juga orang sombong ya. Bangga, arogan, merasa pendapatnya yang paling benar, merasa orang lain tuh pendapatnya salah semua, hanya dia yang pendapatnya benar, yang argumennya benar, ya, yang masukannya benar itu, yang ucapannya benar. Ini kan juga orang terjebak itu. Dia merasa bahwa di antara masyarakat dia yang paling tinggi pendidikannya, ya, yang lain hanya SMP, SD, SMA, S1 barangkali, dia paling tinggi, S3, doktor, sehingga yang dia ucapkan merasa yang paling benar di antara orang lain. Ini kan orang, ya. Rasulullah saja orang yang paling benar, orang yang paling suci, kekasih Allah, tapi Nabi tidak jarang meminta pendapat dari para sahabat. Ketika ada peperangan, Nabi gelar itu di tengah-tengah sahabat ya. Bagaimana nih memasang strategi menghadapi musuh. Padahal Nabi itu seorang Rasul, punya mukjizat ya. Orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling suci. Imamul Anbiya, pemimpin para nabi. Orang yang paling hebat lah. Tapi Nabi tidak menyampingkan para sahabat.
Nabi selalu berusaha untuk bermusyawarah, minta pendapat dari sahabat-sahabatnya. Bahkan dalam perang Khandaq itu, yang punya ide untuk menggali parit, itu kan Salman Al-Farisi. Nabi mendapatkan masukan dari Salman Al-Farisi untuk melindungi wilayah Madinah dari serangan musuh orang-orang kafir. Dibikinlah parit. Itu bukan usul Nabi, itu usul Salman Al-Farisi. Di Nabi nggak kemudian tepuk dada bahwa semua pendapat harus dari saya, tidak. Nabi orang yang demokratis. Sahabatku, siapa yang punya ide silakan. Nabi gelar itu. Nabi nggak egois. Nabi nggak merasa paling pintar, tidak. Walaupun beliau segalanya. Beliau merupakan sentral, ya, uswatun hasanah bagi kehidupan umat Islam. Tapi Nabi tidak meninggalkan para sahabat. Azas komunikasi, azas musyawarah, Nabi selalu dijalankan. Lah kita apa? Kita apaan dibanding dengan ilmunya baginda Rasul? Sepintar-pintarnya kita, nggak ada apa-apanya dibanding ilmunya baginda Rasulullah. Gitu. Maka kita tidak pantas lah kalau kemudian kita merasa paling hebat pendidikannya, paling pintar. Kemudian ketika rapat kita paling dominan. Kita paling menguasai. Pendapat lain diremehkan. Lah kamu sih tahu apa, pendidikan kamu rendah kok. Saya nih S3, doktor, profesor. Wah, ini. Ya. Merasa dia profesor, doktor. Ada anak muda yang baru kuliah berpendapat. Kamu ngerti apa, anak masih baru kencur. Gitu. Hanya menyepelekan pendapat orang lain. Ini orang egois. Tidak baik yang seperti ini. Sombong. Gitu. Dan sombong adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis yang sampai dilaknat oleh Allah karena dia merasa benar. Dia sombong di hadapan Allah, dia merasa enggak salah. Dia merasa pendapatnya benar. Asumsinya benar, argumennya benar. Jadi janganlah kita kemudian merasa bangga dengan ilmu kita yang menyebabkan kita merasa orang lain semua kecil di hadapan kita. Itu kesombongan yang luar biasa. Hargailah mereka walaupun mungkin pendidikan mereka di bawah kita. Ya. Kalau mereka punya pendapat yang benar, punya asumsi yang benar, ya, punya argumentasi yang benar, yang kira-kira menguntungkan, kenapa nggak kita ambil?